Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya yang memberikan kita keimanan dan keislaman sehingga kita menjadi hamba-Nya yang taat patuh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa menjaga keislaman kita, menjadikan kita di antara hamba-Nya yang istiqomah sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kita ampunan, ridho dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada beliau beserta keluarga, ahli bait serta keturunan. Demikian pula para sahabat Nabi yang telah menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan agama Islam kepada generasi setelahnya sehingga sampai kepada kita. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbaharui niat kita untuk sama-sama thalabul ilmi, yang mana kalau kita hidup sangat membutuhkan air untuk minum, tubuh kita sangat membutuhkan air. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, jiwa kita, roh kita juga sangat membutuhkan ilmu sebagaimana tubuh kita membutuhkan air, yang mana ilmu itu seperti air. Tanpanya keimanan kita akan pudar, tanpanya keistiqomahan itu, tanpa ilmu keistiqomahan itu menjadi sulit. Dengan ilmu itu semangat itu senantiasa ada. Dengan ilmu agama yang benar itu membuat iman kita senantiasa diperbaharui, senantiasa dijaga. Dengan ilmu itu kita bertambah semangat dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini ikhlas niat untuknya sehingga diterima menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pembahasan kita dalam permasalahan fikih, kita memasuki mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat Pak? Bahas apa kita bulan lalu? Lupa ya. Baik, mawaqitus shalah secara ringkas saja, karena pengetahuan tentang mawaqitus shalah ini ya, di zaman kita sekarang begitu mudah mengetahui waktu sholat dengan aplikasi Android yang ada. Belum lagi tim hisab dan ru'yah dari Kementerian Agama yang selalu setiap tahun merilis waktu-waktu sholat. Ya, jadi sangat memudahkan bagi kita. Apalagi di masjid ada waktu ya. Tapi kita perlu mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan waktu sholat. Rasulullah bersabda, bahwa zuhri idza zalati syamsi, waktu zuhur itu adalah ketika matahari condong miring ke barat. Jadi ketika matahari persis di atas kita, ya, matahari persis di atas kita, ini waktu terlarang mengerjakan sholat. Waktu terlarang mengerjakan sholat ketika matahari persis di atas kita. Kemudian ketika dia zawal miring ke barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita nggak ada jam, kalau nggak ada aplikasi, tidak tahu waktu, maka kita bisa menentukan waktu sholat zuhur ketika bayangan itu sudah ada. Kemudian waktu sholat asar, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana zillur ruzuli qatulihi ma lam yahduril asr. Kemudian ketika bayangan itu sama persis dengan benda yang ada, ini bendanya 1 meter, bayangannya juga 1 meter, maka itu menandakan waktu zuhur sudah habis. Ini menurut mayoritas ulama. Sekali lagi, waktu zuhur itu habis ketika bayangan itu sama persis dengan benda yang ada.
ya, atau juga menandakan ketika bayangan itu 1 meter sama dengan bendanya 1 meter, itu juga menandakan masuk waktu sholat asar. Tapi waktu yang selamat mengetahui waktu masuk sholat asar itu adalah ketika bayangan lebih tinggi, lebih panjang daripada benda aslinya. Ini keluar dari perbedaan. Kalau mayoritas ulama berpendapat waktu zuhur atau masuk waktu habis zuhur atau pertanda masuk waktu asar, bayangan itu sama tingginya. Tapi pendapat yang selamat itu nunggu biar dia agak lebih tinggi, panjang. Ini waktu asar. Kemudian waktu asri mana tusafir asyams. Waktu asar itu selama langit tidak menguning. Kalau langit sudah menguning, pertanda akan terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam atau sebelum matahari terbenam itu, ketika langit sudah mulai menguning, maka waktu asar habis. Kemudian ketika matahari terbenam, menandakan waktu sholat maghrib telah tiba. Ya, waktu sholat maghrib telah tiba. Kemudian waktu sholatil maghrib madam yaghib asyafaq, dan waktu sholat maghrib itu masih ada sampai berakhirnya itu ketika kemerah-merahan syafaq di langit itu hilang. Jadi dengan adanya pantulan cahaya di langit yang ada kemerah-merahan itu masih ada, berarti maghrib masih. Kalau itu sudah tidak ada di langit, kemudian bintang-bintang di langit itu sudah mulai pada bermunculan, maka waktu maghrib sudah habis. Waktu yang paling ringkas waktunya sholat maghrib. Ya, jadi ketika langit kemerah-merahannya itu sudah hilang, maka menandakan masuk waktu sholat isya. Kemudian batas akhir dari waktu sholat isya itu adalah para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat batas akhir sholat isya itu adalah di sepertiga malam. Pendapat kedua mengatakan batas akhir waktu sholat itu adalah setengah malam, nisful lail, setengah malam dan sepertiga malam. Jadi kemudian waktu terbaik mengerjakan sholat isya kalau mampu, kalau tidak mampu ya di awal waktu, yaitu disunahkan mengakhirkan mengerjakan sholat isya. Ya, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum bersabda dalam sebuah hadis, ya, tentang amal yang paling utama. Ayyul amali ahabbu ilallah, apa amal yang paling utama? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini ala waktiha. Apa sih maksud salat di awal waktu? Apakah salat pada waktunya ini yang maksudnya di awal waktu, tepat waktu? Kalau tepat waktu kan para ulama membagi waktu salat itu jadi 3 jemaah. Waktu salat yang pertama itu adalah di awal waktu. Di awal waktu. Di awal waktu itu adalah ketika selesai azan berkumandang, kemudian ada jeda antara iqamat. Kemudian iqamat itu di awal waktu. Ini waktu terbaik mengerjakan sholat. Waktu terbaik mengerjakan sholat. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira, ya, lau ya'lamuna ma fil nida'il awal. Sekiranya manusia mengetahui pahala besarnya keutamaan mendatangi azan, berarti kan di awal waktu ya. Dan mereka tidak bisa mendatangi masjid kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Ya, demikian pula. Kemudian waktu yang kedua pertengahan boleh mengerjakan sholat. Ya, kemudian waktu yang ketiga ini menjelang akhir. Ini waktu makruh mengerjakan sholat karena waktunya sudah sangat limit, sudah sangat terbatas, bentar lagi selesai. Baik, untuk sholat zuhur ya disunahkan mengerjakan di awal waktu. Kemudian terkadang dalam kondisi yang sangat panas, dahulu belum ada atap seperti masjid kita ini, maka Rasulullah terkadang mengakhirkan mengerjakan sholat zuhur, ketika kondisi sangat
panas. Tapi zaman kita sekarang ini kayaknya udah nggak berlaku karena masjid kita beratap, jadi panasnya matahari tidak kita rasakan langsung. Sholat asar, berkaitan dengan sholat asar ada beberapa keutamaan bagi orang yang menjaga. Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu, ini dalil sholat 5 waktu ya. Dan sholatil wusta, dan ini disebutkan sholat asar secara khusus. Ini menandakan keutamaan orang yang mengerjakan menjaga sholat asar. Kemudian ya, Nabi SAW bersabda, inna hadhihi sholat uridat ala man kana qablakum fadayya'uha faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marrataini wa la sholata ba'daha hatta yatlu'a asy-syahid. Sungguh kewajiban sholat ini telah dibebankan kepada umat sebelum kita, maka umat sebelum kita itu menyia-nyiakan sholat. Jadi umatnya Nabi Isa, Nabi Musa juga sholat, tapi tata cara prakteknya beda-beda. Mereka menyia-nyiakan sholat itu. Maka sekarang umat Nabi Muhammad SAW yang mampu menjaga sholat, Allah berikan dia 2 pahala. Ya, Allah berikan dia dua pahala. Kemudian tidak ada sholat sampai terbit matahari. Jadi waktu terlarang mengerjakan sholat adalah habis subuh sampai terbit matahari, kecuali ada sebab. Sebab pertama, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sebab yang kedua, masuk masjid, tahiyatul masjid. Ya. Sebab yang ketiga, boleh sholat di waktu terlarang, mengqadha sholat bagi orang yang bangun kesiangan. Sebab yang keempat, boleh sholat setelah subuh, mengqadha sholat sunnah. Ya, para ulama mengatakan sunnah dianjurkan mengqadha 2 sholat bagi yang belum sholat sunnah qabliyah subuh. Kan hadis Nabi menerangkan rakaatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Qabliyahnya nggak pernah ditinggalin sama Rasulullah. Karena itu ulama memutuskan hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan untuk selalu dikerjakan. Bagi yang keburu iqamat, habis waktunya keburu iqamat kemudian jamaah, maka boleh dia qadha 2 rakaat sebelum subuh ini setelah sholat subuh. Boleh diqadha. Baik, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengabarkan keutamaan menjaga sholat asar. La yalijannaru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan tersentuh api neraka orang yang menjaga sholat subuh dan orang yang menjaga sholat asar. Ini keutamaannya. Tidak akan tersentuh api neraka orang yang menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar. Baik. Balasan dosa orang yang meninggalkan sholat asar. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya terhapus. Ulangi, siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya terhapus. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, Bapak Ibu, ada dosa yang menyebabkan amal kebaikan yang sudah dikerjakan itu hangus. 1, seperti riya. Riya itu menghapus amal yang di dalamnya ada unsur riya. Zaman sekarang kan banyak ya di Facebook, di YouTube, orang-orang bikin konten video berbagi sedekah. Kalau niat tujuannya itu adalah konten ingin viral, maka ini niatnya riya. Ada orang ngasih kepada orang-orang di jalan itu ya, ngasih gitu 100.000 atau ngasih motor atau ngasih hadiah apa. Kalau tujuannya untuk konten agar viral, maka ini niatnya rusak, niatnya riya, ingin dipuji, di like oleh manusia. Maka amal ini, sedekah yang niatnya riya ini hangus.
Kemudian dosa yang kedua yang bisa menghapus keseluruhan amal. Keseluruhan amal itu hangus sia-sia, sebabnya syirik, melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, dosa yang menghapus seluruh amal, murtad, keluar dari Islam. Orang yang murtad, kayak artis-artis nih yang lemah iman, murtad, seluruh amal baiknya hangus sia-sia. Ada amal yang menghapus amal, ada dosa yang menghapus kebaikan hari itu, semua kebaikan sebagian. Jadi ada dosa yang kalau dikerjakan sebagian amal hangus. Kalau riya hanya menghapus amal yang di dalamnya ada niat riya. Nah, ada satu dosa kalau dikerjakan satu hari itu pahalanya hangus. Apa itu? Meninggalkan sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat asar hari itu, maka kebaikan yang dikerjakan sejak pagi ya sampai malam hari hangus, nggak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Meninggalkan sholat asar. Maka bagaimana kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu? Seluruh amalnya sia-sia. Makanya suka ada yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat? Jawabannya hadis ini, orang yang ninggalin sholat asar amalnya terhapus. Termasuk juga orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat asar, puasanya pahalanya nggak dapat, hangus. Ini bahaya meninggalkan sholat asar. Maka betapa pentingnya kita senantiasa menjaga sholat asar. Baik, kemudian berkaitan dengan Isya, ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat maghrib dan Isya terkadang boleh mengakhirkan mengerjakan sholat fardu seperti maghrib dan Isya atau sholat yang lain. Kapan? Ketika makanan disuguhkan, ketika makanan dihidangkan. Bapak Ibu, ini habis asar keluar, balik ke rumah azan maghrib, kondisi perutnya sangat lapar. Apa yang harus dilakukan? Ngapain dulu Pak? Makan dulu. Di antara sebab yang membolehkan seseorang sholat, boleh sholat di rumah tidak berjamaah, di antara sebabnya adalah lapar. Demikian pula ketika iqomat, kondisi perut lapar, makanan sudah dihidangkan, maka sunnah Nabi itu adalah fabda'u bil asya, dahului dengan makan. Tapi jangan keseringan ya, sengaja gitu, mengatur waktu lapar saat iqomat gitu ya, sengaja banget. Ini kondisional. Jadi hadis Nabi, idza quddimal asya, apabila hidangan disuguhkan ya, fabda'u qabla sholatil maghrib, mulai makan dulu sebelum sholat maghrib. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak lagi buka puasa, kondisinya sudah iqomat nggak apa-apa, lanjutin makannya. Lagi buka puasa, kemudian azan atau iqomat, lanjutin makannya, dilanjutkan, daripada nanti di masjid nanti lihat ada rendang gitu ya, pikirannya ke rendang ya. Apalagi ibu-ibu lagi masak rendang, kemudian sholat, rendangnya ditinggal, nitip ke suami, tolong nanti diaduk-aduk. Konsentrasi apa enggak ibu-ibu kalau sholatnya kayak gitu? Enggak khusyuk, pikirannya ke makanan. Baik, lanjut. Kemudian sholat Isya ya, berkaitan dengan sholat Isya, kalau bisa mengerjakan di akhir waktu silakan, tapi kalau dikerjakan di akhir kita kelewatan jamaah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Ini berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Allah Subhanahu berkaitan dengan orang yang mengerjakan sholat pada waktunya. Allah berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun, dalam ayat yang lain, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi Allah
memuji hamba-hambanya yang mengerjakan sholat, yang menjaga sholat. Tidak ada ibadah yang paling utama kecuali sholat lima waktu. Dan sholat satu-satunya ibadah, enggak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisinya. Kondisi perang, kondisi hujan, kondisi gunung meletus, kondisi sakit, tetap wajib sholat. Tapi ada ketentuan rukhsah, keringanannya dalam mengerjakan sholat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan mengikuti para pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Bagaimana sikap kita dalam kondisi masih rapat? Pimpinan perusahaan, para bos ini azan masih rapat, jam 12 masih rapat, jam setengah 1 masih rapat. Kapan selesai rapatnya ini? Sudah masuk waktu sholat. Apa petunjuk Nabi kalau menjumpai seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yumituna as-shalah aw yuakhiruna as-shalah an waqtiha?" Bagaimana sikapmu ketika mendapati para pemimpin yang suka mengakhirkan sholat? Ya. Kemudian Abu Dzar bertanya, apa yang kau perintahkan? Rasulullah bersabda, "Shallis shalah li waqtiha," salatlah pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fashalli. Kalau dalam kondisi rapat memungkinkan untuk izin mengerjakan sholat, maka izinlah untuk sholat. Kemudian sholat. Kemudian kata Rasulullah, kalau sudah selesai sholat dan ternyata teman-teman ini yang selesai rapat baru mau sholat, boleh sholat ikut bareng, boleh sholat bagi yang sudah sholat. Tadi udah sholat zuhur, ini yang baru selesai rapat jam 1:30 baru sholat zuhur, boleh ikut sholat zuhur berjamaah. Kata Rasulullah, fa innaha laka nafilah, karena sholat yang kedua yang kamu ikut bersama tadi teman-teman yang baru selesai rapat, ya, ini bahasa saya, maka dia kamu dapat pahala tambahan, dapat pahala tambahan. Baik, permasalahannya mau mengerjakan sholat maghrib, lagi di mall ya, habis asar jalan-jalan ke mall sore hari, kemudian lagi ngantri dagang atau lagi ngantri belanja atau bahkan ngantri di musola, tempat wudunya kecil-kecil, musolanya kecil-kecil. 5 menit lagi masuk waktu isya, 2 menit selesai wudu, ya, 3 menit selesai wudu, 2 menit lagi masuk waktu sholat isya. Allahu Akbar. Kemudian dapat 1 rakaat berdiri azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sholatnya diterima? Para ulama mengatakan pendapat yang kuat, kalau sudah dapat 1 rakaat penuh, kemudian masuk misalnya 2 rakaat yang kedua masuk waktu berikutnya, maka sholatnya sah, sholatnya diterima. Jadi yang dihitung itu adalah 1 rakaat penuh sempurna. Tapi kalau baru takbiratul ihram masuk waktu isya, ini masalah. Berarti hitungannya qadha. Qadha itu artinya mengerjakan ibadah wajib di luar waktu. Sekali lagi, qadha artinya mengerjakan ibadah wajib di luar waktu. Seperti sholat qadha kesiangan, kelupaan, puasa qadha di luar Ramadan. Kemudian sebab-sebab yang uzur yang membolehkan seseorang mengakhirkan sholat. Sebab yang membolehkan mengakhirkan sholat. Sebab yang ke-1 dan kedua, ketiduran dan kelupaan. Ketiduran, bangun subuhnya jam 6, bangun pagi, maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Pertanyaannya, saat azan subuh dengar melek, kemudian tidur lagi, bangunnya jam 6,
Bagaimana hukumnya? Nah ini kalau ini dia sudah punya kewajiban. Kenapa? Karena dalam kondisi dia sadar dan dengar, maka dia sudah wajib sholat. Ketika dia memiliki kemampuan mengerjakan sholat dengan sadar dan bangunnya dia, kemudian tidak dia kerjakan sholat sampai ketiduran di akhir waktu, maka dia berdosa. Tapi bagi orang yang kecapean, nggak dengar azan sama sekali, alarm sudah diatur di HP, nggak kedengeran sama sekali, bangunnya jam 6, Allah maafkan. Kemudian sebab yang kedua yang membolehkan mengakhirkan sholat adalah kelupaan, lupa. Habis maghrib keluar rumah, balik rumah jam 9 malam. Kebiasaannya sholat isya di awal waktu berjamaah. Balik rumah habis jalan-jalan jam 9 malam, rasa-rasanya sudah sholat isya. Karena kecapean, karena ngantuk, karena merasa sudah sholat isya, tidur. Akhirnya sholat subuh, habis sholat subuh baru sadar, astagfirullahaladzim, tadi malam belum sholat isya. Maka ini dimaafkan. Lupa seperti ini dimaafkan, tapi tetap wajib sholat. Namanya qadha sholat isya, dikerjakan di waktu subuh. Baik, syukur. Ini dimaafkan. Man nasiya sholatan falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang lupa dengan sholat, maka sholatlah saat ia ingat. Ya, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang jadi guru, suka melihat ada murid yang terlambat, tanyain, tadi sudah sholat subuh belum? Belum. Ya udah, sholat dulu sekarang. Dikotor. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Rasulullah bersabda berkaitan dengan ketiduran, laisa fi naumin tafrid. Tidur itu bukan termasuk menyia-nyiakan sholat. Maksudnya orang yang benar tidur, bukan sengaja tidur. Ya, orang yang ketiduran itu bukan termasuk menyia-nyiakan sholat. Tapi menyia-nyiakan sholat itu adalah orang yang belum sholat ketika masuk waktu sampai keluar waktu, ya, baru dia berbahaya. Sebab yang ketiga yang membolehkan seseorang mengakhirkan sholat, al-ikrah, dalam kondisi dipaksa. Kayak Muslim Uighur di Cina, di Xinjiang, dipaksa nggak puasa, dimaafkan. Dipaksa mengeluarkan kalimat kufur, dimaafkan. Dipaksa nggak sholat, dimaafkan. Dia sholat saat kondisi aman. Sebab yang keempat, menjamak sholat bagi yang boleh menjamak sholat. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, atau dikerjakan di waktu isya. Kemudian sebab yang kelima, dalam kondisi takut, panik, seperti gunung meletus, seperti gempa, seperti dalam kondisi perang, maka dia dimaafkan. Dia sholat saat kondisi memungkinkan untuk sholat, aman dari bencana gempa, tsunami, gunung meletus, atau aman dari serangan musuh, baru dia sholat walau di luar waktu, ya, walau di luar waktu. Ini bulan Desember ya, biasanya banyak musibah, ya nggak Pak? Kemarin di Bali ada gempa, di Jember ada gempa. Ini kata Allah dalam surat Ar-Rahman, takadu samawatu yatafattarna an da'awni rahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi itu berguncang karena manusia mengatakan Allah punya anak. Karena orang-orang Kristen meyakini Allah punya anak. Seandainya Allah tidak tahan bumi, bumi itu akan berguncang karena manusia maksiat mengatakan Allah punya anak, Tuhan Yesus. Seandainya Allah tidak menahan langit, langit itu akan pecah, kemudian terjadi musibah dahsyat. Tapi Allah biarkan manusia bermaksiat, Allah tahan bumi dan langit untuk tidak gempa, tidak mengeluarkan musibah. Ya, ini bulan Desember puncaknya maksiat, nauzubillah min dzalik. Baik, ada permasalahan. Orang yang telah memiliki kewajiban sholat, kemudian ya sebelum masuk waktu sholat yang lain, dia belum mengerjakan sholat.
Contohnya, wanita yang haid, suci haidnya sebelum terbenam matahari. 30 menit sebelum terbenam matahari, mohon maaf, wanita melihat, ya, merasa-rasa sudah suci. Apakah dia wajib mengerjakan sholat asar, ataukah dia juga wajib mengerjakan sholat zuhur? Itu maksud gambarannya, ya. Atau wanita yang nifasnya sebelum maghrib, artinya dia ada waktu untuk mengerjakan sholat asar. Apakah dia hanya mengerjakan asar atau dia mengerjakan zuhur? Kalau menurut mayoritas ulama, ya ibu-ibu ya, kalau menurut mayoritas ulama, wanita yang suci sebelum terbenam matahari, maka dia mengerjakan zuhur dan asar. Maka dia mengerjakan zuhur dan asar. Demikian pula misalnya orang yang sadar dari koma atau sadar dari pingsan, ya, atau saat dia, mohon maaf, waras, sadar dari kegilaannya. Ada orang sembuh di rumah sakit jiwa, sembuh dari penyakit gila sebelum terbenam matahari, maka menurut mayoritas ulama dia wajib mengerjakan asar dan zuhur. Kalau yang lain berpendapat yang dikerjakan ya hanya asar, karena zuhur itu dia dalam kondisi tidak suci. Tapi pendapat yang selamat yaitu dia kerjakan zuhur dan asar. Pertanyaan berikutnya, masalah berikutnya adalah wanita saat zuhur dalam kondisi suci. Sekarang zuhur jam 11:30 kurang lebih, ya. Jam 12 masih suci, belum sholat. 12:30 belum juga sholat. Jam 1 belum sholat. Jam 1:30 belum sholat. Jam 2 belum sholat. Jam 3 sampai masuk waktu asar belum sholat, padahal dalam kondisi suci. Kemudian masuk waktu sholat asar, wanita datang haid atau tidak suci. Apakah dia wajib mengqadha zuhur yang tadi belum dia kerjakan? Maka di sini ulama mengatakan dia nanti saat suci wajib mengqadha zuhur yang dia belum kerjakan saat kondisi masih suci. Ya, saat kondisi masih suci. Demikian pula dengan orang yang sakit di rumah sakit, dibawa lari ke rumah sakit dalam kondisi mampu dalam kondisi mampu sholat, tapi dia belum sholat karena rasa sakit yang sedang dia derita dan tahan, belum koma, belum pingsan, sampai, ya, masuk waktu asar dia belum sholat zuhur misalnya, kemudian dia koma, pingsan, misalnya dia koma berapa, seminggu, sebulan, maka nanti dia wajib mengqadha zuhur yang belum dia kerjakan saat dia masih wajib mengerjakan sholat. Baik, bagaimana hukum orang yang ketika masuk waktu sholat belum sholat dan dia tidak sholat tanpa uzur, tanpa sebab? Ya, orang yang meninggalkan sholat tanpa sebab, belum sholat, idza lam yusalli shalah hatta kharaja waqtuha bi ghairi uzrin, kalau dia belum sholat sampai keluar waktu tanpa sebab, sengaja nggak sholat. Di sini ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat wajib mengqadha sholat. Belum zuhur, masuk asar nggak sholat asar, masuk maghrib nggak sholat maghrib, masuk isya nggak sholat isya. Kalau menurut mayoritas ulama dia wajib mengqadha sholat. Ya, kemudian dari kalangan sahabat ada yang berpendapat dia tidak wajib mengqadha dan tidak sah sholatnya karena dia nggak punya uzur. Dia tidak punya uzur. Mayoritas ulama itu berdalil orang yang nggak puasa Ramadan tanpa sebab, tetap dia wajib mengqadha puasa Ramadan di luar waktu. Tapi dalam hadis yang lain mengatakan Allah tidak menerima puasanya. Walau hadisnya mengatakan Allah tidak menerima puasanya, tetapi kewajibannya tetap dia qadha untuk menggugurkan kewajiban.
Nah, Bapak Ibu, berbedanya ulama, perbedaan pendapat dari ulama, perselisihan atau ikhtilaf masalah fikih ini membawa rahmat. Rahmatnya itu bagaimana? Kalau mengikuti mayoritas ulama, misal mohon maaf 3 tahun yang lalu biasa nggak sholat tanpa sebab. Kalau mengikuti mayoritas ulama, misal selama 2 tahun dia nggak sholat 5 waktu, dulu 10 atau 3 tahun yang lalu, kalau menurut mayoritas ulama, sholat yang dulu 3 tahun yang lalu tidak dia kerjakan, diqodho semuanya. Repot nggak Pak? 15 tahun mohon maaf jarang sholat, sekarang hijrah tobat. Kalau mengikuti mayoritas ulama wajib mengqodho semuanya, ya nggak Pak? Coba bayangin 5 waktu seminggu aja, sebulan aja 5 kali 10 kali 30 berapa sholat itu? Kali 1 tahun 12 bulan, 5 kali 12 bulan, berapa sholat yang dia tinggalkan itu? 365 hari, 5 kali 365 hari, setahun nggak sholat, qodho selama setahun itu. Ikuti mayoritas ulama. Repot nggak Pak? Lagi ngapain? Ada tamu temennya mampir, lagi ngapain? Lagi qodho sholat, tobat. Waktu zuhur datang lagi ngapain? Masih sholat gitu ya. Kalau ibu-ibunya nggak sempat masak, nggak sempat nyuci, bapak-bapaknya nggak sempat kerja, sholat sepanjang waktu. Mengqodho sholat yang 15 tahun dia nggak kerjakan, dulu 15 tahun dia belum kerjakan. Karena itu perbedaan ulama ini rahmat. Yang kedua mengatakan tidak wajib mengqodho sholat, tapi dia istighfar, taubat karena dosa besar meninggalkan sholat. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Hazm, dan ulama dari kalangan tabi'in dan sebagian dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i, ya. Ulama sekarang itu dari ulama yang kontemporer seperti Syekh Ibnu, ya, Syekh Imam Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, ulama dari Saudi. Demikian pula dengan yang lain sebelumnya, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dia nggak wajib qodho, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, ya, kita ambil jalan tengahnya, ya nggak Pak? Jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya itu kalau kemarin dia nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya udah sekarang qodho, ini lebih selamat. Tapi kalau 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ya udah istighfar, taubat. Termasuk dosa besar adalah meninggalkan sholat. Baik, ya. Ada pertanyaan jemaah, ada tanya jawab, silakan, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan waktu sholat, kalau seorang tinggal di negara yang 6 bulan kesempatan, 6 bulan sendiri tidak ada matahari, atau panjang tahun itu seringkali siang terus, dan menentukan waktu sholatnya misalkan tidak ada jam, itu bagaimana? Di negara, contohnya negara apa ya, saya lupa ya yang waktunya. Di Eropa ada kan? Iya, ada negara yang dekat kutub itu waktu malamnya begitu pendek gitu ya, kemudian waktu siangnya begitu panjang. Maka bagaimana menentukan waktu? Penduduk setempat, penduduk daerah yang tinggal di apa namanya, iklim yang seperti ini lebih paham, lebih mengetahui waktu-waktu yang ada di sana.
Sedangkan kita di sini karena kita tidak tahu ya bagaimana kondisi di lapangan di beberapa negara Eropa yang waktu siangnya begitu panjang, waktu malamnya begitu sebentar, maka bagaimana dia menentukan sholat. Jadi kalau mengikuti hadis Nabi, waktu zuhur ketika matahari condong ke barat, ya, waktu maghrib ketika matahari terbenam, waktu subuh ketika terbit fajar kedua, ya. Maka mungkin hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat membantu bagi Muslim yang tinggal di wilayah di beberapa negara Eropa yang waktunya itu waktu malam dan waktu siangnya tidak seperti di negara-negara yang lain. Jadi bisa memakai hadis Nabi. Ya, asarnya bagaimana? Jadi kalau hadis Nabi yang tadi itu umum, matahari ada di atas kita, kemudian condong ke barat, ada bayangan terbentuk, masuk waktu zuhur. Ketika bayangannya sudah sama persis dengan benda, masuk waktu asar. Ketika terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Jadi nggak berpatokan dengan jam, tidak berpatokan dengan jam. Hisab yang ada juga itu tidak berpatokan dengan jam. Kalau dengan berpatokan dengan jam, ya waktunya sama. 5 tahun yang lalu sama tahun sekarang waktu subuhnya sama, nggak berubah. Tapi sekarang waktu subuhnya jam 4 kurang. Tahun-tahun sebelumnya jam setengah 5. Ya, jadi nggak berpatokan dengan jam, tapi berpatokan dengan peredaran bulan dan matahari. Ini waktu pakem. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya. Nanti terkait dengan waktu sholat dan berhubungan dengan pemberlakuan waktu masuk puasa. Ya, ketika sudah azan subuh otomatis mulai puasa dan maghrib berbuka. Nah, terkait dengan panjangnya siang dan malam yang berbeda, di mana untuk bulan selatan ini siang sekarang ini lagi panjang-panjangnya, puncaknya 22 Desember. Sebaliknya yang bulan utara sedang pendek-pendeknya. Berarti lama puasanya menjadi beda. Nah, ini patokan ini yang dipakai yang mana? Karena ada yang puasa cuma 3 jam karena siangnya pendek, ada yang puasa sampai 24 jam. Terima kasih. Jadi ya, wallahu a'lam bishawab, patokannya adalah mengikuti ketentuan fikih, ketentuan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pengertian fikih, sesuai dengan pengertian puasa dalam fikih. As-siyamu at-tamasuk anil fitri wa anil ta'am wa anil jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah menahan dari makan dan minum, demikian pula dengan jima dari terbit matahari, dari min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi patokannya adalah terbit fajar dan terbenamnya matahari. Walau waktu siangnya, walau waktu malamnya itu mungkin hanya 5 jam atau hanya 7 jam. Jadi ketika sudah muncul terbit fajar, masuk waktu berpuasa. Kemudian ketika terbenam matahari, masuk waktu berbuka puasa. Bisa nggak diakali biar sama? Bisa nggak diakali, Pak? Biar sama kayak yang lain, 12 sama 12. Nggak bisa. Tidak bisa. Ini kalau diakali nanti puasanya repot. Terus pahalanya lebih berat. Pahalanya lebih besar. Puasanya kita, pahalanya puasanya muslim di Asia, ya, beda pahala puasanya dengan muslim di Eropa, di negara yang malamnya mungkin hanya 5 jam, 4 jam atau kurang dari itu. Sehingga mereka lebih sedikit waktu makannya, lebih panjang waktu laparnya. Dan Allah memberikan balasan sesuai dengan perbuatan. Semakin sulit kebaikan itu dikerjakan, semakin berat pahalanya.
Semakin mudah kebaikan dikerjakan, pahalanya sesuai. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan perbuatan tergantung amal. Sulit dikerjakan ibadah itu, pahalanya semakin besar. Puasa itu sulit karena kita lapar, karena kita haus, makanya pahala puasanya besar. Sholat tepat waktu, sholat berjamaah ke masjid sulit, makanya pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat seenaknya. Ya, ini jadi nggak sama pahalanya, Pak. Itu mungkin bisa menghibur dan memberikan motivasi serta semangat, sehingga orang-orang beriman itu bagaimanapun kondisi yang dijalani tetap ikhlas mengerjakan kewajiban dari Allah, walau tidak sama dengan belahan muslim yang lain dalam ketentuan waktu siang dan malam. Jadi tetap pakai peredaran bulan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Ustaz masalah untuk kalau kita misalnya ya kita hari Jumat, Sholat Jumat. ya sholat Jumatan, kita udah berburu waktu makan kita datang ke masjid, sampai di masjid itu antrian duduk panjang. Setelah kita selesai duduk, kita masuk masjid, kondisi sudah azan. Azan apa dulu? Azan sholat Jumat. Kan azan ada dua ya, ada yang azan keduanya itu khatib naik mimbar atau iqamat maksudnya. Ada yang khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar. Nah itu posisinya apakah kita sholat tahiyatul masjid langsung atau kita menjawab azan? Kalau misalnya kita menjawab azan dulu, Oh ya. setelah itu Ya. tahiyatul masjid kita kan mendahulukan sunahnya daripada wajibnya mendengarkan. Pertanyaannya, ketika masuk masjid dalam posisi azan, apakah sholat sunnah dulu atau dengar azan dulu? Nah di sini ya ada dua ibadah dalam satu waktu. Ibadah yang pertama adalah mendengarkan azan berkumandang dan menjawab azan. Pahalanya adalah orang yang membaca doa selepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Siapa yang membaca doa ini selepas azan, nanti dia mendapatkan syafaat dariku. Jadi keutamaan mendengar azan, menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah yang baru datang masuk, khatib sudah duduk, dia berdiri. Dengerin azan dulu sampai selesai. Silahkan, boleh. Dia dapat keutamaan menjawab azan dan berdoa setelah azan. Keutamaannya nanti mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya. Maka lebih bagus dia dengarkan azan. Selesai azan berkumandang, baru dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Boleh. Ya, boleh. Walau ada yang berpendapat kalau khatib sedang khutbah udah langsung duduk, tapi kan dia menyelisihi sholat tahiyatul masjid. Dan hadis yang lain menerangkan Rasulullah dalam posisi khutbah, ada yang masuk langsung duduk, Rasulullah langsung negur, kamu sholat dulu 2 rakaat. Jadi pendapat ini kuat. Masuk masjid dalam posisi khatib sudah naik mimbar, dalam posisi azan, dengerin azan, boleh, silakan. Itu juga sunnah. Mendengarkan azan, menjawab azan, berdoa selepas azan, itu sunnah. Sehingga dia berdiri, belum sholat 2 rakaat dulu, padahal khatib sudah naik mimbar. Ini sunnah. Yang lain memilih apa? Yang lain memilih langsung sholat, sehingga posisi khatib itu menyampaikan khutbah, dia mendapatkan keutamaan langsung mendengarkan khutbah. Jadi dua-duanya boleh. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih mendengarkan azan, menjawab azan, baru sholat, kemudian duduk. Ini sempurna. Walau yang lain ada yang berpendapat
nggak usah, langsung sholat. Sehingga khatib berdiri menyampaikan khutbah, sudah bisa duduk mendengarkan khutbah. Daripada khatib berdiri menyampaikan khutbah, ada yang sholat, itu juga sunnah, sama-sama ibadah sunnah. Jadi jangan diklaim satu yang paling sunnah, yang ini nggak sunnah. Kadang orang wawasannya sempit, begitu mudah memvonis hanya ini yang sunnah, itu nggak sunnah. Ya, jadi menyempitkan ibadah, dua-duanya merupakan ibadah sunnah. Jangan disempitkan yang satu yang paling sunnah, yang lain salah nggak sunnah. Yang ini yang keliru, ini yang keliru dan salah. Jadi kalau saya pribadi lebih memilih dengerin azan kemudian sholat, sehingga kita mendapatkan keutamaan mendoakan agar Rasulullah mendapatkan derajat tertinggi di surga, yaitu wasilah. Dalam doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang dirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah adalah derajat di surga yang paling tinggi khusus untuk satu orang. Hanya satu orang yang mendapatkan janji dan wasilah derajat tertinggi, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi, kita berdoa agar Allah memberikan Nabi Muhammad SAW di surga derajat tertinggi, namanya al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Siapa yang mendoakan itu untuk Nabi, maka dia mendapat syafaat. Jadi di antara amal yang bisa membuat kita dapat syafaat pada hari kiamat adalah mengerjakan sunnah Nabi, membaca doa setelah azan. Makanya aktivitas yang lain sementara di-pause, dihentikan, mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa di akhir azan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk syuruk belum Pak? Sudah? Baik, cukup ya. Ada satu lagi. Ya. Waalaikumsalam. Baik, toleransi dalam bahasa Islam, dalam Islam itu disebut dengan tasamuh. Ya, tasamuh. Toleransi itu adalah membiarkan penganut agama lain mengerjakan ibadah kebaktian mereka. Jadi toleransi dalam Islam itu adalah ada banyak bentuk toleransi dalam Islam. Bentuk yang paling umum itu adalah membiarkan penganut agama lain mengerjakan keyakinan mereka. Ini toleransi yang benar sesuai dengan rambu-rambu Islam. Jadi kalau sampai jaga gereja ini oper, itu tugas TNI dan polisi mengamankan vital yang dirasa harus diamankan. Jadi kalau ormas ikut-ikutan mengamankan, ini oper, terlalu oper, ya. Maka tidak perlu Muslim, ormas Islam mengamankan gereja. Sudah ada polisi dan TNI, ngapain? Lebih baik amankan masjid atau ngajak orang-orang sholat ke masjid. Yang kebablasan lagi ceramahnya di gereja. Kalau ceramah di gereja ngajak orang Kristen masuk Islam, ini bagus. Tapi kalau ceramah yang ngajak pluralisme, mengajak orang untuk meyakini bahwa semua agama benar, ini perilaku bid'ah yang tidak pernah dikerjakan orang-orang soleh. Ya, bid'ah itu ceramah di gereja. Kalau ceramahnya ngajak orang Kristen masuk Islam, bagus, itu dakwah. Tapi kalau ceramahnya menjelek-jelekan kaum muslim yang bersikap teguh, mengajak sikap pluralisme, ini bahaya ya. Ini oper. Jadi demokrasi. Toleransi, biarkan orang Kristen pasang pohon Natal, biarkan orang Kristen pakai topi sinterklas. Tapi jangan pegawai muslimah, pegawai yang muslim ikut pakai topi sinterklas, pasang atribut Natal. Ini saya nggak sukanya
ke mall atau pusat perbelanjaan itu Desember itu banyak atribut Natal. Saya nggak sebel melihat orang Kristen pakai atribut Natal. Saya sebelnya melihat muslimah pegawai dipaksa sama bosnya pakai topi Sinterklas. Itu yang saya sebelnya situ. Ada beberapa pegawai suka saya tanyain kalau di kasir, Mbak Muslim, iya, kenapa pakai topi begini? Disuruh sama bos. Udah nggak bisa jawab. Maka itu tugas Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kembali kaum Nasrani agar jangan memaksa orang Islam memakai atribut Kristen. Jadi kalau mencampur adukan agama itu bukan toleransi, itu toleransi kebablasan. Baik. Jadi sekali lagi toleransi itu adalah biarkan orang Kristen ke gereja, biarkan orang Hindu dengan keyakinan mereka, jangan diganggu. Itulah toleransi yang benar. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.